Kelompok 6 Pejoka Abid Rstayata 01, Adinda Zulfa Aulia 02, Diva Damar Inzan 12, Feby Aulia Zahra 16, Hasna Faziah Rahma 18. Maaf kalau salah. Nih yang benar, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya kalian tahu nggak sih gimana sejarah HIV/AIDS itu? Yuk simak penjelasan kami. Virus HIV diyakini pertama kali ditemukan di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo pada tahun 1920 ketika dilaporkan adanya penyebaran infeksi virus simian imunodefisiensi virus atau SIV dari simpanse dan gorila kepada manusia. Semenjak itu, kasus kematian mendadak dengan gejala-gejala fase hilang dan dianggap tidak menjadi ancaman. Orang pertama yang diduga sebagai penderita AIDS adalah Gaetan Dugas. Namun sekarang, ia lebih dikenal sebagai salah satu pria yang sangat aktif secara seksual yang menyebarkan HIV sebelum penyakit ini teridentifikasi. Sedangkan Timothy Ray Brown yang merupakan pasien di Berlin adalah orang pertama yang diketahui sembuh dari infeksi HIV pada tahun 2006. Namun, keresahan kembali terjadi pada tahun 1981 di mana pada tahun ini ditemukan infeksi paru yang amat jarang yang disebut pneumocystis carini, pneumonia atau PCP. Kemudian, pada akhir tahun 1981, infeksi menyebar luas. Dilaporkan 270 kasus pasien dengan kerusakan kekebalan tubuh yang parah pada pria homoseksual dan 121 orang diantaranya meninggal dunia. Pada akhir tahun ini pula, pertama kali didapati kasus PCP pada orang yang menggunakan narkoba suntik. Nah, pada awal tahun 1982, pakar menyebut penyakit ini dengan Gay-Related Immune Deficiency. Namun, pada bulan September, CDC menamakan penyakit tersebut dengan AIDS karena diperkirakan penyebaran penyakit ini tidak semata-mata dapat ditularkan oleh perilaku seksual sesama jenis. Benar saja, pada awal tahun 1983 ditemukan adanya penularan virus ini melalui hubungan heteroseksual dari laki-laki pada perempuan. Pada tahun ini pula diketahui pertama kali bahwa penyakit ini dapat ditularkan melalui ibu yang menderita HIV/AIDS pada bayi yang dikandungnya. Kemudian, tahun 1984 dikampanyekan bahwa penyakit ini sangat menular melalui penggunaan jarum suntik bersama. Hal tersebut menjadi pukulan telak bagi dunia kesehatan, yang pada saat itu masih sering menggunakan satu jarum suntik untuk beberapa pasien. Nah, sampai di sini teman-teman masih bertanya-tanya nggak sih, gimana ceritanya AIDS ini tuh bisa tersebar gitu, bisa sampai ke Indonesia? Nah, kasus AIDS pertama di Indonesia dilaporkan di Bali pada bulan April 1987, yaitu seorang wisatawan Belanda yang meninggal di RSUD Sanglah di Denpasar. Pada awalnya, penyebaran HIV atau AIDS di Indonesia terjadi pada pekerja seks komersial atau PSK beserta pelanggannya dan kaum homoseksual. Setelah itu, mulai terjadi penularan ke ibu-ibu rumah tangga yang tertular dari pasangannya dan berlanjut ke bayi-bayi yang lahir dari ibu yang positif HIV. Pada tanggal 1 Desember 1988, WHO mencanangkan tanggal tersebut sebagai Hari AIDS Sedunia. Penyebaran HIV di Indonesia memiliki dua pola setelah masuk. Pada tahun 1987 sampai dengan 1996. Pada awalnya hanya muncul pada kelompok homoseksual. Kemudian pada tahun 1990 model penyebarannya melalui hubungan seks heteroseksual. Berbagai cara dilakukan untuk menghentikan penyebaran penyakit ini. Namun setiap tahun jumlah pengidap semakin meningkat. Hingga saat ini, lebih dari 36,7 juta orang hidup dengan HIV dan AIDS. Penting bagi kita semua untuk menjaga diri dan keluarga dari infeksi penyakit tersebut. Selain itu, rangkul mereka yang hidup dengan HIV dan AIDS agar tetap memiliki semangat hidup yang tinggi.
Sekian penjelasan terkait sejarah HIV/AIDS yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.